E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Histori irigasi. Sejak tahun 1960-an, irigasi menjadi tulang punggung pembangunan pertanian hampir di seluruh negara. Akan tetapi, sejak satu dasawarsa terakhir, telah terjadi degradasi luas jaringan irigasi secara sangat signifikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya proses pengurangan ini. Di Indonesia, faktor yang dominan adalah terjadinya pengurangan ketersediaan pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta semakin tingginya persaingan ketersediaan air antar sektor. Definisi irigasi. Secara umum, irigasi didefinisikan sebagai upaya membawa air dari sumber air melalui bangunan air dan saluran menuju ke sawah untuk menambah kelengasan tanah pada saat tanaman kekurangan air. Pada saat tanaman kelebihan air tersebut dibuang agar tanaman dapat tumbuh secara maksimum. Bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan pada sungai atau sumber air, didefinisikan sebagai komplek bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran pembawa agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Fungsi bangunan utama bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur banyaknya air yang masuk. Saluran irigasi atau saluran pembawa. Saluran primer membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir. Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir. Saluran kuarter membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap kuarter atau parit sawah ke sawah. Saluran pembuang. Saluran pembuang kuarter terletak di dalam satu petak tersier, menampung air langsung dari sawah dan membuang air tersebut ke dalam saluran pembuang tersier. Saluran pembuang tersier terletak di dan antara petak-petak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air, baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah. Saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuang primer atau langsung ke jaringan pembuang alamiah dan keluar daerah irigasi. Saluran pembuang primer mengalirkan kelebihan air dari saluran pembuang sekunder keluar dari daerah irigasi. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan. Di samping membagi air ke saluran sekunder lain, juga mengalirkan air ke saluran tersier. Boks-boks bagi di saluran tersier membagi aliran untuk dua saluran atau lebih, tersier, subtersier, dan atau kuarter. Bangunan pengatur muka air. Bangunan-bangunan pengatur muka air berfungsi untuk mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi primer sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan pada bangunan sadap tersier. Bangunan pembawa. Bangunan-bangunan pembawa membawa air dari ruas hulu ke ruas hilir saluran. Aliran yang melalui bangunan ini bisa superkritis atau subkritis. Bangunan pembawa dengan aliran superkritis diperlukan di tempat-tempat di mana lereng medannya lebih curam dari kemiringan maksimum saluran. Bangunan pembawa dengan aliran subkritis diperlukan di tempat-tempat lereng medannya tidak lebih curam dari kemiringan saluran. Bangunan lindung. Bangunan lindung diperlukan untuk melindungi saluran baik dari dalam maupun dari luar. Jenis-jenis irigasi berdasarkan metode pemberian air. Irigasi genangan.
Pada metode ini, air irigasi diberikan dengan cara menggenangi lahan tempat tanaman tumbuh. Irigasi genangan ini diperuntukkan bagi tanaman padi. Irigasi sprinkler. Pada metode ini, air irigasi diberikan dengan cara menyemprotkan air ke udara dan menjatuhkannya di sekitar tanaman seperti hujan. Cara ini digunakan bagi tanaman hortikultura atau tanaman lain yang tidak memerlukan banyak air. Irigasi tetes atau drip. Pada metode ini, air irigasi diberikan dalam bentuk tetesan yang hampir terus-menerus di permukaan tanah sekitar daerah perakaran dengan menggunakan emitter. Jenis-jenis irigasi berdasarkan tingkat teknis. Irigasi sederhana. Di dalam irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur atau diatur. Kelebihan air akan mengalir ke saluran pembuang. Para petani pemakai air tergabung dalam satu kelompok jaringan irigasi yang sama sehingga tidak memerlukan keterlibatan pemerintah di dalam organisasi jaringan irigasi semacam ini. Persediaan air biasanya berlimpah dengan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Jaringan irigasi semi teknis. Salah satu perbedaan antara jaringan irigasi sederhana dan jaringan semi teknis adalah bahwa pada jaringan semi teknis, lokasi bendung terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. Dengan konsep yang lebih terorganisir, memungkinkan sistem ini dipakai untuk melayani atau mengairi daerah yang lebih luas dari daerah layanan pada jaringan sederhana. Jaringan irigasi teknis. Salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan teknis adalah pemisahan antara saluran pembawa jaringan irigasi dan saluran pembuang. Hal ini berarti bahwa baik saluran irigasi maupun pembuang tetap bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dari hulu hingga hilir. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan air lebih dari sawah-sawah ke saluran pembuang alamiah yang kemudian akan diteruskan ke laut. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu. Untuk mendukung keandalan air irigasi, dapat dilaksanakan dengan membangun waduk, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan. Pengadaan sistem irigasi yang memadai sangat penting mendukung pola tanaman pertanian dan menghasilkan produksi komoditas pangan dalam jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.